Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Pada hari ini eh, Bapak akan sampaikan tentang mata kuliah etika politik. Tentu sebelum menjauh sampai konsep yang terkait dengan etika politik yang kemarin Bapak sudah sampaikan, tentu bagaimana etika politik itu dapat mengoptimalkan daripada tujuan yang ingin direalisasikan dari kepentingan-kepentingan, terutama kekuasaan ya, yang berkaitan dengan capaian tujuan yang dikehendaki. Tentu di dalam etika politik ya, hal yang perlu digarisbawahi di dalam tujuan atau sasaran di dalam etika politik itu adalah bagaimana nilai-nilai yang baik yang diharapkan dapat menentukan arah, menentukan sikap, menentukan tindakan, yang mana nilai yang baik itu dijadikan pedoman untuk dapat merealisasikan kepentingan dari kekuasaan itu, sehingga kekuasaan itu tidak menyimpang dari apa yang diharapkan. Dan tentunya di dalam etika politik ya, nilai-nilai yang menjadi nilai yang baik yang menjadi dasar standar nilai untuk bagaimana sebuah kebijakan di dalam politik ya, misalnya terkait dengan bagaimana negara, tanda kutip kekuasaan, dapat merealisasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentu di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu peran pemerintah pertama menginput harapan, keinginan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana kekuasaan itu bisa berjalan dengan baik. Artinya apa yang dilakukan di dalam etika politik adalah bahwa capaian tujuan yang baik yang dijadikan standar nilai untuk bagaimana sebuah kepentingan dalam sebuah kekuasaan terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu bisa direalisasikan, itu bisa dapat dicapai dengan baik. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang politik, etika politik tentu bicara tentang bagaimana tindakan yang dilakukan, apakah sudah mencakup tindakan etis atau tidak. Tindakan etis itu tindakan yang sesuai dengan kebutuhan daripada etika politik, yaitu bagaimana etika politik itu bisa dilaksanakan dengan berpedoman kepada nilai-nilai yang baik yang sudah disepakati dalam standar nilai yang berlaku di dalam sebuah penyelenggaraan negara yang tanda kutip adalah kekuasaan itu. Oleh karena itu tindakan etis itu menjadi sangat penting. Pertama, pengembangan intelektual ya, yang sering Bapak sampaikan bahwa pengembangan intelektual itu adalah bagaimana kita di dalam menentukan sikap dan perbuatan yang kita lakukan dalam kepentingan kekuasaan yang ada di dalam sebuah organisasi publik, tanda kutip pemerintah. Tentu harapannya individu itu bisa sadar bahwa apa yang dilakukannya itu bukan untuk kepentingan individu saja,
tetapi bagaimana kesadaran yang lebih besar itu terkait dengan kepentingan bersama, ya, kepentingan bersama yang harus dicapai di dalam sebuah dalam sebuah kumpulan orang yang ada di dalam organisasi, yang ada di dalam sebuah wilayah, ya. Lalu yang lain juga, yang sangat penting juga adalah pengembangan karakter. Artinya karakter ini harus kita persiapkan. Artinya pengembangan karakter itu yang kurang baik menjadi lebih baik, yang kurang pantas menjadi lebih pantas. Artinya bagaimana pengembangan karakter itu untuk memajukan perilaku moral dan tindak dan etis. Jadi bagaimana pengembangan karakter, ya. Lalu ada pengembangan intelektual. Bagaimana pengembangan intelektual itu diharapkan dapat membuat pola pikir individu atau sekelompok orang yang ada di dalam organisasi publik itu untuk bisa memanfaatkan nilai keilmuan pengetahuan yang dimilikinya, ya, baik tentu misalnya dari pendidikan formal, ya, yang didapat dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya. Dengan pengetahuan itu kita bisa membuka wawasan, membuka cakrawala pemikiran yang memang dapat mendorong bagaimana etika politik itu bisa dilaksanakan dan dapat dicapai, sehingga capaiannya itu bisa dinilai etis, bisa diterima. Di samping kearifan kebijakan. Jadi kearifan itu adalah tanggung jawab, ya, yang diimplementasikan di dalam sebuah tindakan, ya, untuk dapat melakukan nilai-nilai yang memang harus dikedepankan di dalam aktivitas kegiatan bersama di dalam sebuah organisasi publik. Di samping itu pengembangan intelektual itu bisa bicara tentang ketika dia melakukan aktivitas kegiatan yang bersandarkan atau berukuran dengan nilai yang baik, ya. Tentu keterampilan praktis itu kan menyangkut tentang bagaimana seseorang, ya, ketika di dalam pengetahuan, di dalam aktivitas kegiatan interaksi orang yang ada di dalam organisasi itu bisa dinilai, sehingga penilaiannya itu bisa dimanfaatkan untuk aktivitas kegiatan keterampilan praktis, menyangkut misalnya tentang bagaimana dari pengalaman itu dijadikan dasar untuk melaksanakan bagaimana nilai yang baik itu dalam kekuasaan itu bisa diterapkan secara lebih optimal. Artinya tindakan etis bisa dilaksanakan. Di samping itu ada pengembangan emosional, membina kesadaran yang lebih besar dalam kekokohan emosional. Artinya pengembangan emosional ini harus dikendalikan. Kita harus mengambil energi positifnya, energi negatifnya harus kita jauhi, harus kita pahami, harus kita siasati bagaimana pengembangan emosional yang berenergi positif itu bisa menekan emosional yang berenerginya negatif. Artinya kalau dia menggunakan emosional yang berenergi positif, tentu biasanya digunakan dengan individu menggunakannya dengan akal sehat, ya. Tapi kalau dia tidak pengembangan emosionalnya tidak bisa dikendalikan, artinya energinya negatif, maka ini tentu mengarah kepada bagaimana pengembangan
Emosional itu bisa menghanyutkan seseorang sehingga orang itu bisa salah, ya, bisa salah di dalam menjalankan kekuasaan yang dimilikinya. Ya. Lalu yang penting lain adalah latihan fisik. Artinya ketika orang sehat, tentu orang bisa berpikir jernih, bisa berpikir secara rasional, bisa berpikir secara objektif. Tapi kalau dia tidak sehat, ya, maka dia akan sulit untuk menentukan, melaksanakan bagaimana nilai yang baik di dalam sebuah kekuasaan itu, sehingga kekuasaan itu bisa menjadi hambatan, bisa menjadi masalah di kemudian hari misalnya. Maka latihan fisik menjadi hal yang sangat diperlukan di dalam sebuah etika politik. Di samping itu apalagi, bahwa di dalam etika politik, ya, pengembangan sosial itu menjadi lebih penting, juga menjadi hal yang penting. Mengapa? Karena untuk meningkatkan berbagai keterampilan hubungan antara orang perorangan. Artinya dia ingin mewujudkan bagaimana interaksi sosial yang terkait dengan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial ini bisa berlangsung dengan baik. Artinya ketika sebuah nilai kekuasaan yang baik itu akan dilaksanakan, maka dengan interaksi sosial dalam pengembangan sosial yang kita bangun di dalam sebuah tindakan etis, ini bisa mewujudkan nilai yang memang bisa mengantarkan bagaimana sebuah kegiatan yang berkaitan dengan nilai yang baik yang menyangkut tentang kekuasaan itu bisa terkendali sehingga tidak salah sasaran. Artinya kekuasaan itu menjadi nilai yang positif yang dapat membangun kerjasama, yang membangun nilai-nilai yang baik yang dapat membantu individu itu ke arah pencapaian tujuan yang diinginkan di dalam sebuah aktivitas kegiatan bersama di dalam kekuasaan itu, sehingga distribusi dalam kekuasaan itu mengalir, saling menjaga, saling mengawasi, saling mengingatkan, yang akhirnya tentu ketika akan terjadi penyimpangan itu bahkan penyimpangan itu mungkin akan penyimpangan yang akan terjadi itu mungkin tidak akan terjadi karena ada kepedulian yang dibangun di dalam sebuah pengembangan sosial ini untuk bagaimana meningkatkan kesadaran bersama di dalam sebuah organisasi publik yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan bersama di dalam organisasi publik. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang bagaimana mengoptimalkan daripada etika politik, biar etika politik itu bisa dinilai secara etis, maka perlu hukum moral. Hukum moral di dalam etika politik. Apa itu hukum moral? Hukum moral itu menyangkut tentang bagaimana kita bisa berpikir secara rasional, bisa berpikir secara objektif. Artinya kita menggunakan akal sehat kita. Artinya akal sehat yang kita gunakan itu untuk menumbuhkan kesadaran seseorang, bagaimana kesadaran seseorang itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya terkait dengan kekuasaan itu, dengan ada tanggung jawab itu, artinya bagaimana sebuah tujuan itu bisa direalisasikan, tujuan bersama yang direncanakan di dalam organisasi publik itu bisa direalisasikan. Itu yang harusnya dipahami di dalam hukum moral politik, hukum moral dalam etika politik. Contoh misalnya, bagaimana hukum moral sangat vital. Pertama, misalnya hukum moral terkait dengan hukum moral sangat vital bagi manusia. Artinya mengapa vital? Karena manusia memerlukan hukum moral ini untuk dapat menggugah kesadaran manusia untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik.
ketika tugasnya dilakukan dengan baik, maka di situ ada nilai-nilai yang menyangkut tentang tanggung jawab, bagaimana sebuah etika politik yang terkait dengan nilai-nilai yang baik dari kekuasaan itu bisa diterapkan. Ya, bisa diterapkan, artinya ada tanggung jawab di situ, ada kesadaran di situ, ada ada nilai positif di situ dalam hukum moral. Misalnya ketika ada seseorang yang mungkin menginginkan, misalnya artinya melakukan kegiatan yang memang sangat mendesak, yang diperlukan, misalnya untuk kebutuhan, misalnya sakit. Nah, tentu ketika itu didapatkan, tentu ada tanggung jawab orang yang meminjam ini untuk mengembalikan. Itulah sebenarnya hukum moral yang sangat vital dalam etika politik. Ada kesadaran untuk bagaimana dia melaksanakan tugas itu dengan baik, mengembalikan uang dengan sesuai dengan janjinya. Misal contoh ya, seorang politikus misalnya, bagaimana ketika dia berjuang untuk duduk di parlemen, dia melakukan kampanye yang memang diharapkan bisa membantu masyarakat, karena masyarakat ini kalau dengan program bantuan dia pasti akan dukung orang ini. Tentu ketika dia sudah duduk, program itu harusnya dilaksanakan. Itu tanggung jawab dia karena janji dia di masyarakat, ya. Misalnya terkait dengan dana aspirasi, misalnya bagaimana dia dengan dana aspirasi dia menggunakan anggaran itu untuk membangun wilayah di mana pendukungnya, ya, pendukungnya itu melakukan pemilihan sehingga dia terpilih di wilayah itu, misalnya. Itu tanggung jawab dia untuk bagaimana dia menggiring harapan keinginan masyarakat itu dari, misalnya bisa saja misalnya dari perencanaan desa atau perencanaan kecamatan, ya, untuk dikawal oleh anggota DPR baik DPRD baik daerah maupun pusat. Lalu yang kedua, hukum moral bersifat rasional. Mengapa harus rasional? Rasional itu kan menyangkut tentang bagaimana orang berpikir dengan akal sehat. Akal sehat itu untuk menggiring manusia supaya manusia itu tidak salah di dalam menentukan sikapnya, di dalam menentukan tindakannya, di dalam menentukan keputusan akan dilakukannya. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut tentang hukum moral yang bersifat rasional ini tentu berkaitan dengan nilai-nilai yang baik yang diharapkan di dalam etika politik, ya. Lalu apalagi harus objektif. Bagaimana hukum moral itu harus objektif? Objektif itu artinya berfungsi untuk dapat mengatur, ya, sikap dan tindakan, supaya sikap dan tindakan yang kita lakukan ini tidak salah di dalam menentukan sikap kita, yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang di dalam aktivitas kegiatan yang dilakukan. Itu hukum moral yang bersifat objektif. Lalu yang terakhir adalah hukum moral etika politik yang bersifat universal. Mengapa hukum moral yang bersifat universal ini dalam hukum moral etika politik? Karena memang dimanapun, kapanpun, di situasi apapun, di wilayah apapun, di negara apapun,
hukum moral, etika politik yang bersifat universal itu sama. Artinya apa yang dilakukan dalam melaksanakan nilai yang baik untuk kekuasaan ini adalah untuk mewujudkan bagaimana kekuasaan itu bisa melindungi, bahkan dia bisa memberikan nilai-nilai untuk menjawab harapan dan keinginan terkait dengan dampaknya yang baik. Itu yang harusnya diperhatikan di dalam hukum moral, di dalam etika politik. Baik, mungkin itu saja dulu dari Bapak pada hari ini. Tentu sebelum Bapak tutup mata kuliah etika politik, Bapak ingin sampaikan bahwa materi hari ini saya minta Anda bikin analisis dengan membandingkan misalnya atau menggunakan sandaran daripada kajian lain yang mungkin relevan dari konsep yang nantinya Anda bikin dalam analisis dalam mata kuliah etika politik. Nanti itu dikumpulkan di ketua kelas, ya. Nanti ketua kelas menghimpun jawaban-jawaban dari kelompok mata kuliah etika politik. Setelah itu nanti baru dikirim secara satu folder ke Bapak dari tugas yang dibikin. Dan ini dikumpulkan pada minggu depan. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih. Salam sehat. Semoga kita dapat beraktivitas ke minggu yang akan datang dan bisa membahas apa yang mungkin perlu dipertanyakan di dalam materi yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini. Oke, mungkin itu dulu. Selamat siang. Terima kasih. Salam sehat. Selamat sore. Ketemu lagi pada minggu yang akan datang.